ketika kita menafsirkan Al-Quran, maka ada konten, ada materi. Ada ayat yang memang tidak mungkin dijangkau dengan akal pikiran manusia. Justru inilah cara Allah menjaga akal pikiran kita. Ya, kalau kita berlebih-lebihan, memaksakan, ya ini yang akan masalah. Ya, akal kita yang akan masalah. Karena tidak mungkin gitu ya dipaksakan. Atau sampai dipaksakan, tetap juga tidak mungkin. Nah, di sini penting untuk membahas redaksi. Ya, ada masalah metafisika, macam-macam dan lain sebagainya. Maka ketika pembagian itu muncul, kita lihat. Itu pada tataran konten, pada tataran materi. Memang ada materi-materi yang sengaja Allah khususkan untuk dirinya. Ada materi-materi yang ini, ya ranahnya para ulama. Ada materi-materi yang silakan, semuanya bisa memahami dengan baik. Ya. Kenapa? Karena itu adalah bagian untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Kalau hanya satu aspek atau hanya satu kategori, mungkin orang akan menyepelekan. Ah, saya bisa paham semua. Atau tidak ada yang dipahami, kan sulit juga. Para sahabat pun ya level pemahamannya berbeda-beda. Karena memang ya keadaan atau mereka belum mendapatkan dari Rasul. Tapi ada yang dikaitkan dengan syarat-syarat tafsir. Tadi kan pengetahuan bahasa. Bagaimana mungkin kemudian seseorang memahami ketika Umar bin Khattab wa faqihata wa abba ya, atau fatiris samawat, itu juga fatir, itu ternyata beliau belum memahami dengan baik kata fatir. Kemudian terjadilah riwayat ada dua orang yang sedang mengambil air di sumur, masing-masing mengklaim ana fator tuha, karena itu ternyata bahasa yang tidak lazim digunakan oleh beliau, tapi masyarakat sekitar menggunakannya. Padahal beliau adalah sahabiyun dan beliau adalah ya berbahasa Arab, lisanul Arab. Ada pengetahuan tentang ulumul Quran. Kenapa ada tadi tidak dapat difahami kecuali para ulama? Karena tadi ada ilmu-ilmu Al-Quran. Ada ilmu hadis, sirah, ilmu dasar-dasar agama. Kalau tidak, Masya Allah, akan terjadi ya hal-hal yang dipaksakan terhadap Al-Quran. Atau menafsirkan Al-Quran tapi tidak sesuai dengan nilainya. Dengan nilai saja tidak sesuai. Maka teks itu permulaan dari menafsirkan. Silakan setelah itu konteks. Karena tidak mungkin teks terus. Pasti ada konteksnya. Tapi sebelum konteks adalah teks. Teks itu bahasa, teks itu nanti sejarah, teks itu adalah asbab, teks itu macam-macam teks. Kemudian prinsip-prinsip syariah, tidak mungkin kita mengabaikan. Ya. Dan itu, kenapa kemudian ya duabit syariah ini penting? Karena bagaimanapun, tidak mungkin seseorang mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Sehingga Imam As-Suyuti menawarkan untuk kita 14 cabang ilmu yang dibekali oleh para ulama tafsir. Ya, ilmu bahasa itu paling tinggi karena berbahasa Arab dan bahasa Arabnya tingkat tinggi. Bagaimana mungkin kita saja ilmu teknik ya, itu kita percaya kepada memang pakar bidang teknik. Meskipun kita ngerti dikit-dikit kan khawatir salah. Ya. Biarkan mereka yang memang bidangnya, yang memang pakarnya. Kemudian disiplin ilmu yang memang concern kepada bahasan ayat. Tadi ada tafsir Tarbawi. Ya kita tanya atau kita rujuk literatur pendidikan. Tafsir Da'awi. Kita rujuk beberapa buku-buku tentang ya, ilmu dakwah. Supaya kemudian yang dibahas itu betul-betul sesuai pula dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Maka dibutuhkan ya, ilmu yang kemudian ya concern kepada pembahasan yang ada. Tafsir Tarbawi, tafsir Da'awi, tadi tafsir Ijtimai. Kita harus mengenal ilmu-ilmu sosiologi dan lain sebagainya supaya nanti ya persyaratan itu akan dipenuhi. Kemudian ini biasanya yang nanti ini sedikit tapi nanti Ustaz Salim Fahmi yang akan melanjutkan. Biasanya kenapa? Karena ada subjektivitas. Ada kekeliruan dalam menerapkan metode. Kedangkalan ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa ya. Kemudian pengetahuan materinya tadi dan tidak memahami konteks tadi. Konteks itu sangat kaya sekali ya. Ayat ini itu konteksnya apa? Ayat ini saat itu bagaimana? Ayat ini tentu harus dipahami secara luas dan lain sebagainya. Biasanya itulah yang kemudian tidak terjaga ya tafsir ini karena sejak awal sudah subjektif gitu ya. Ia punya kepentingan-kepentingan yang lain. Maka kalau kita baca literatur klasik, maka selalu yang pertama sekali syarat penafsir itu adalah sihhatun niyah. Bahkan salimul akidah, karena ini subjektif kalau niatnya sudah salah gitu ya. Nawaitu tafsiro li
membingungkan manusia, kan gitu ya. Tapi kalau kemudian nawaitu tafsiro mengelirukan manusia dan lain sebagainya, fadallu wa adallu, ya kita tidak ini. Tapi kalau orang sudah agamanya baik, akhlaknya mulia, dan dia mengamalkan gitu ya nilai-nilai Quran, ya insya Allah terhindar dari subjektivitas itu ya. Kemudian ini kaidah praktisnya teman-teman sahabat fokus yang dimuliakan Allah. Tafsir itu ikhtiar manusia memahami Al-Quran. Ikhtiar dengan baik dan benar. Tetap saja namanya ikhtiar. Berkemungkinan salah, berkemungkinan benar. Tapi kita yakin kalau secara metodologi sudah tepat, pendekatannya sudah tepat, kemudian kaidah-kaidahnya sudah sesuai, dan kemudian secara kebahasaan pun kita rujuk ya. Dan kemudian hazanah tafsir yang awal itu selalu menjadi acuan kita, insya Allah ikhtiar kita ikhtiar yang mustajab, ikhtiar yang makbul insya Allah. Dan referensinya tidak ada lain, Al-Quran itu ya Al-Quran itu referensinya ya. Tidak mungkin kita mencari referensi selain Al-Quran lebih awal. Al-Quran itulah yang berbicara tentang Al-Quran, yufassiru ba'du ba'du. Bagaimana mungkin kita sebelum lihat ayatnya kok lihat yang lain, padahal Al-Quran itulah yang menjelaskan tentang dirinya. Disitulah yang disebut dengan munasabah dan sebagainya. Kemudian jangan lupa ada mufassir awal. Bahkan beliaulah yang pertama kali dijamin oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa kita mengabaikan tafsir Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian para sahabat sebagai pelaku peristiwa, saat itulah mereka hadir bersama Rasul terus. Jangan tanyalah seluruhnya itu utuh pada diri sahabat, karena bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Al-Quran mereka ngelotok gitu ya. Sebab nuzul mereka tahu, ya Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada ayat yang turun kecuali aku paling tahu di mana dan untuk siapa. Sudahlah, kita kan tidak tahu. Kita generasi keberapa. Kemudian barulah berijtihad, tapi ini kan kaidahnya, urutannya. Berdasarkan ilmu-ilmu yang mendukung dan menguatkan. Silakan tadi yang mereka di tafsir ahkam, tafsir fikih, ya mereka dibingkai dengan ilmu-ilmu fikih, ya dengan usul fikihnya. Mereka yang ingin mendalami tentang hadis tentu ada mustalahnya, ada ulumul hadis, agar kemudian ijtihad kita termasuk yang berpahala jika benar, dan 2 pahala jika benar dan 1 pahala jika itu salah. Tapi disitulah kekayaan kita, ya kaidah praktisnya demikian, amat sangat mudah sebetulnya. Namun disitulah para ulama membakukan ini agar kemudian mereka ingin tafsir Al-Quran kita berkontribusi. Kita punya andil besar. Inna itu kami semuanya. Maka Allah serahkan untuk kita. Apakah kita termasuk yang menjaga orisinalitas, menjaga kemurnian ini, atau kita termasuk yang tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ini saja sahabat fokus yang dimuliakan Allah, beberapa catatan saya, karena beberapa materi sudah disampaikan pada fokus sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk kita kaji lebih mendalam, kita diskusikan. Saya lebih suka diskusi ya, karena diskusi itu pengayaan juga. Karena saya akan mendapatkan ilmu dari para sahabat semuanya, insya Allah. Jazakumullah khair atas kebersamaan dalam majelis yang mulia, khususnya segenap pengurus Shadaqah. Ya, saya banyak berinteraksi ya, tapi kemudian COVID ya, sehingga tentu kita harus menjaga dan kemudian tetap ya hubungan silaturahim kita akan jalin dalam berbagai media insya Allah, termasuk media virtual pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Dokter. Terima kasih banyak kepada guru kita Dr. Atabek Lutfi yang sudah menyampaikan materinya pada kesempatan malam hari ini. Sangat luar biasa, tadi saya membuat catatan-catatan terkait apa yang telah beliau sampaikan. Jadi kalau kita boleh sedikit menyimpulkan bahwasanya juhud atau usaha yang sudah dikerahkan oleh para ulama untuk menjaga Al-Quran ini lewat ilmu tafsir sudah sangat luar biasa. Jadi syarat buku tafsirnya atau kitab tafsirnya, begitu juga mufasirnya itu sudah ditetapkan dari dahulu kala, sehingga tidak ada seseorang yang kemudian sembarangan ingin menafsirkan Al-Quran. Insya Allah Dokter nanti akan kita lebih dalami dalam sesi tanya jawab di akhir Dokter. Kami segenap rekan-rekan dari Fokus mengucapkan jazakumullah khairan katsiran dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan dalam penyajian.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.